Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan ini insyaallah pertemuan terakhir dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat 284. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Hanya milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan menghisapnya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini merupakan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Lillah di sini dikedepankan khabar. Seharusnya kalau susunannya mubtada khabar, yaitu ma fis samawati ma fil ardi lillah, apa yang di langit dan apa yang di bumi milik Allah. Tetapi Allah kedahulukan khabarnya, milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan taqdimul khabar alal mubtada memberikan faedah al-hasr, yaitu pembatasan. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, hanya miliklah, hanya milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ini dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab kalau misalnya subjek predikat dimajukan, ini ada perubahan makna, seperti iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Di situ objek di luar, kepada Engkau kami beribadah. Kalau dalam bahasa Arab objek didahulukan, berarti menunjukkan pembatasan. Jadi maknanya hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Beda kalau kita mengatakan na'buduka, kami beribadah kepadamu. Ada kemungkinan masih beribadah kepada selain Engkau juga. Tapi kalau iyyaka na'bud, maknanya hanya, ada hasr, hanya, ada tambahan hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Seperti juga dalam ayat ini, kalau secara grammar bahasa Arab harusnya mubtada khabar, yaitu apa yang di langit dan apa yang di bumi milik Allah. Tapi ternyata sebenarnya tidak demikian. Khabar dulu, milik Allah apa yang di langit dan di, maka kita tidak mengartikan milik Allah, tapi hanya, ada apa? Hanya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Karena semua yang di langit dan di bumi yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita terkena musibah, kita bilang, kita ingatkan akan hal ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Kita, istri kita, anak kita, harta kita, perusahaan kita, semuanya dari Allah. Allah nitipkan kepada kita. Jiwa kita, kesehatan kita, ya. Makanya seorang tidak boleh merusak dirinya, tidak boleh bunuh diri, tidak boleh menyakiti dirinya, karena ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Harta juga milik Allah, maka tidak boleh digunakan pada yang haram, karena Allah akan minta pertanggungjawaban. Itu hanya titipan. Jadi kalau kita artikan bahasa Arab, hanya milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kenapa demikian? Karena semua ini adalah milik Allah. Allah ingatkan. Setelah itu, ini muqaddimah, setelah itu Allah sampaikan, jika perkaranya demikian, bahwasanya semuanya adalah milik Allah, yang nampak maupun tersembunyi, yang zahir maupun yang batin, yang di langit maupun yang di bumi, ya, yang di atas bumi maupun dalam bumi, di atas lautan maupun dalam lautan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga luar dan dalamnya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi kalau semuanya adalah milik Allah, semua ciptaan Allah, berarti Allah tahu tentang apa yang diciptakan. Allah mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bukankah tidak kalian mengetahui bahwasanya ya'lamu man khalaq, bahwasanya yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan. Yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan. Karena kita ini ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah,
tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah, ulat-ulat, hewan-hewan, air dalam lautan. Semua ciptaan Allah, berarti Allah tahu tentang ciptaannya apa? Semua, Allah tahu semuanya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh dimanapun daun tersebut, di penjuru hutan, di dalam hutan belantara. Ada satu daun jatuh gugur, Allah tahu. Kenapa? Karena ini ciptaan siapa? Allah. Jadi Allah tahu. Nah, demikian juga kita manusia. Allah menciptakan kita luar dan dalam. Maka apapun yang kau gerak-gerakkan di luar anggota tubuhmu ini, fisikmu, Allah tahu. Dan apa yang bergejolak dalam batinmu, yang berjalan di batinmu juga Allah tahu. Allah tahu. Makanya Allah mengatakan setelah itu, wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kalian menampakkan apa yang kalian dalam diri kalian mengutarakan dengan ucapan. Allah tahu. Sama saja au tukhfuhu atau kalian sembunyikan, tidak kalian utarakan, sama Allah juga tahu dan ada hisabnya. Yuhasibukum bihillah. Maka Allah menghisapnya. Maka Allah akan menghisapnya. Setelah Allah berfirman, fayaghfiru liman yasha. Nanti Allah hisab. Kalau Allah hisab, maka ada hasilnya. Ada yang berhak diazab dan ada yang mungkin mendapat pahala. Karena ternyata dalam dirinya ada banyak amal soleh. Ternyata dia ikhlas, ternyata dia sabar, ternyata dia husnuzon, ternyata dia berniat baik. Dan sebaliknya ada juga yang berhak untuk diazab karena ternyata dia hasad, ternyata dia dengki, ternyata dia suka suudzon, ternyata dia suka merendahkan orang lain dalam hatinya. Mungkin dia tidak utarakan tapi hatinya merendahkan orang, melihat orang dengan sinis karena hatinya meremehkan orang lain. Ini semua tersembunyi. Kata Allah, kau tampakkan, kau sembunyikan sama saja. Kau tampakkan, kau sembunyikan sama saja. Dan setelah itu ada yang berhak dapat pahala dan ada yang berhak untuk diazab. Yang berhak diazab ini ada yang benar-benar Allah azab dan ada yang Allah ampuni. Makanya Allah mengatakan fayaghfiru liman yasha. Maka Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki. Jadi tidak semua orang ketika dihisab ternyata dia melakukan dosa pasti diazab, tidak semua. Karena orang semua maksiat selain syirik tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dosa selain syirik Allah ampuni bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Maka ada yang Allah ampuni dan ada yang Allah azab. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah berfirman, apa yang kalian tampakkan, kalian sembunyikan sama saja bagi Allah, ya. Dan ini sama seperti dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kalian sembunyikan apa yang dalam dada kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan, kalian utarakan isi dada kalian, ya'lamuhu Allah, maka Allah tahu. Ya. Disembunyikan Allah tahu. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih. Kalian berbicara terang-terang atau kalian bisik-bisik, Allah tahu. Jangankan bisik-bisik, kalian bicara atau kalian diamin tidak bicara, Allah juga tahu. Makanya Allah mengatakan, wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian bicara secara terang-terangan atau kalian berbisik-bisik di antara kalian, Allah tahu. Kenapa? Allah alimun bidzatis sudur, Allah tahu isi hati manusia. Kenapa Allah tahu isi manusia? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Kamu, jasadmu, fisikmu, hatimu, jantungmu, akalmu, semua yang diciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi maupun yang nampak. Bagi Allah yang tersembunyi maupun yang nampak sama saja. Dan ayat seperti ini banyak yang menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Oleh karenanya seorang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala bukan muamalah secara fisik saja, dia harus bermuamalah dengan hati juga. Kalau dia hasad, dia tahu Allah tahu. Kalau dia tahu ikhlas, dia tenang. Yang penting saya sudah berusaha ikhlas. Mungkin yang tahu ikhlas atau tidak hanya Allah, tapi saya sudah berusaha untuk apa? Ikhlas. Allah tahu saya sudah berusaha untuk sabar, ya sudah. Tenang aja, tidak mesti kita utarakan. Tidak mesti kita utarakan. Banyak hal yang tidak mesti kita utarakan. Tapi tidak pun kita utarakan, yakinlah Allah tahu apa yang terbetik dalam hati kita, apa niat kita, Allah tahu. Ketika turun ayat ini, ya, maka para sahabat merasa berat. Ya. Mereka takut dengan ayat ini, mereka takut dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena
kata mereka kalau zahir bisa kita kontrol, tapi dada nggak bisa kita kontrol. Macam-macam dada ini isinya. Kita di zaman sekarang nggak bisa kita kontrol. Kalau dada hati mau hasad ya hasad, hati mau dengki, hati mau suudzon ya nggak bisa kita kontrol. Tahu-tahu kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hati ini macam-macam. Terkadang dalam hati ada hasrat untuk bermaksiat, pingin ini, pingin anu. Macam-macam hati ini tidak bisa kita kontrol. Makanya ketika turun ayat ini para sahabat merasa berat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma nazalat ala Rasulullah sallam ayat ini, kalau turun kepada Nabi ayat ini, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat merasa berat. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma jathau ala rukab. Kemudian mereka mendatangi Nabi, kemudian mereka jathau itu mereka berdiri di atas lutut. Ini berdiri di atas kaki. Berdiri di atas apa? Lutut. Namanya jathau ala rukab. Kemudian artinya menunjukkan mereka benar-benar memelas. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq." Kami dibebani untuk beramal yang bisa kita lakukan seperti salat, wasiyam, jihad dan sedekah. Wa qad unzila 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Namun telah turun kepadamu ayat ini dan kami tidak mampu. Gimana mengontrol hati, enggak mampu. Sementara Allah mengatakan hati, isi hati juga akan dihisab. Siapa yang bisa kontrol? Kalau salat masih bisa kita kontrol. Kalau hati siapa yang bisa kontrol? Maka Rasulullah SAW menegur, kata Rasulullah SAW, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina?" Apakah kalian ingin berkata seperti yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasara sebelum kalian, sami'na wa asaina, kami dengar ayat dan kami membangkang? Jangan bilang demikian. Bal qulu, tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na. Ucapkanlah kami dengar, yaitu ayat turun dan kami taat, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bilang aja kami dengar, kami taat, kami berusaha ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kami mohon ampun yang tidak bisa kami lakukan. Jangan bilang kami enggak bisa. Bilang kami berusaha, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilang kami dengar tapi enggak bisa, itu seperti perkataan orang ahlul kitab. Sami'na wa asaina. Iya, tapi saya enggak bisa. Itu enggak, bilang saya berusaha, ya Allah ampunilah kami, seperti itu. Ya. Kemudian tatkala para sahabat dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tunduk dan mereka menerima dan mereka wazallat biha alsinatuhum, dan mereka akhirnya mengucapkan demikian, Rabb ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu maka turun dua ayat setelahnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun, dan seterusnya sampai di akhirnya mereka berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, dan seterusnya. Jadi Allah ampuni mereka. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya para sahabat orang-orang sangat bertakwa. Ketika dibilang bahwasanya isi hati mereka akan dihisab oleh Allah, mereka ketakutan. Karena mereka sadar mereka tidak bisa mengontrol hati mereka. Itu sahabat yang mungkin hati mereka hati terbaik, kata Ibnu Mas'ud, "Innallaha nadhara ila ummati Muhammad atau ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ila qulubin nas." Allah melihat kepada hati-hati manusia. Fa wajada abarra qulubi al-ummah quluba ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mendapati hati yang terbaik dari seluruh manusia adalah hatinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka sangat mulia. Makanya kalau ada sedikit kesalahan mereka takut. Kalau ini dihisab, wah siapa yang mau selamat, sehingga mereka datang kepada Nabi dengan penuh ketakutan. Artinya mereka sangat mempedulikan lintasan-lintasan hati. Maka seorang yang beriman tidak cuek dengan lintasan-lintasan hatinya. Jangan dia hanya perhatian terhadap gerakan tubuhnya, gerakan lisannya, gerakan jarinya ketika mengetik, ya enggak. Bukan cuma itu, dia harus perhatikan juga lintasan hatinya. Apakah dia sudah ridho dengan keputusan Allah, dia husnudzon kepada Allah, dia bersabar, ada hasad kemudian dia lawan, ada kesombongan maka dia tepis. Dia harus perhatikan gerak-geri hatinya, karena hati ini juga bakalan dihisab. Baik, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan ayat ini bahwasanya isi hati akan dihisab tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang Nabi mengatakan, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuhum ma lam tatakallam bihi aw ta'mal." Sungguhnya Allah mengampuni umatku apa yang terbetik dalam hati mereka selama tidak diutarakan dan selama tidak diamalkan. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, maksudnya adalah
lintasan, tidak dipendam. Tidak dipendam. Oleh karenanya, di antara keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW, apapun terlintas, misalnya sedikit sombong dilintas, tidak apa-apa. Tidak berdosa. Sedikit hasad kemudian kita lewatin, nah lihat orang lebih cantik, hasad, oh dia cantik ya, dalam hati segera ditepis, jangan dibiarin. Lihat orang punya mobil mewah, kerja kayak gini aja mobilnya kok mewah ya. Maksudnya kadang-kadang hasad segera dilawan. Itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau kita tongkrongi, iya ya, kenapa dia bisa gitu ya? Kok bisa dia gitu ya? Kok mobilnya bagus ya? Padahal jangan-jangan gini. Mulai kita pendam itu dalam hati, mesti tidak kita utarakan, sudah berdosa. Sudah berdosa. Kok dia wajahnya biasa aja, kok istrinya cantik ya? Ngomong terus. Kalau kita ya sudahlah, itu namanya rezeki. Sudah selesai kan? Tapi kalau kita diamin, iya kok bisa ya? Padahal gitu-gitu aja. Ini pasti ini pakai dukun. Wow, ngomong macam-macam. Sudah ini dosa. Maka segala lintasan yang terjadi dalam hati kalau kita tepis tidak berdosa. Itu yang kata Nabi. Yang penting jangan diucapin dan tidak diaplikasikan dalam perbuatan. Dalam hati tiba-tiba pingin ini, pingin anu, pingin ini macam-macam. Tahu-tahu dalam hati seorang, saya pingin nonton film Korea, pingin nonton film box office, ada film baru, film Hollywood, pingin nonton. Itu mungkin, apalagi masa lalu pada sufi suka film semua ya. Mungkin muncul, tapi dilawan, jangan diaplikasikan. Aplikasi gimana ngomong? Saya pingin nonton, sudah selesai dosa. Aplikasi secara badan searching, itu berarti sudah searching, klik, selesai. Tapi kalau hanya lintasan, dimaafin. Siapa yang bisa hatinya selamat dari hasad? Ibn Taimiyah mengatakan, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang selamat dari apa? Hasad. Lihat orang lebih berhasil, ada timbul hasad. Lihat orang lebih pintar, kadang timbul hasad. Lihat orang followernya lebih banyak, terkadang hasad. Lihat orang temannya lebih banyak, terkadang hasad. Lihat orang lebih dimuliakan, terkadang hasad. Ya. Lihat tetangga beli mobil baru, hasad. Lihat kawan kawin lagi, hasad. Gak tahu, masalah banyak. Oleh karenanya, selama tidak dipendam dan tidak dikokohkan, kita tepis, maka tidak berdosa. Yang penting jangan diucapkan dan jangan diaplikasikan. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini, makanya Allah mengatakan lillahi wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kalian menampakkan apa yang sudah di hati kalian, mesti sudah bercokol dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibukumullah, maka Allah akan hisab. Allah akan hisab. Jadi ini dalil bahwasanya hisab itu bukan cuma pada amalan zahir, hati-hati ikhwan. Apa yang terlintas dalam hati juga dihisab. Dan apalagi para ulama mengatakan amalan hati lebih afdal daripada amalan tubuh. Amalan hati lebih afdal daripada amalan tubuh. Lihatlah bagaimana Allah Rasulullah menyebutkan seorang lelaki masuk surga sampai 3 hari berturut-turut. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan muncul di depan kalian sekarang seorang penghuni surga. Besoknya lagi bilang lagi akan muncul seorang penghuni surga. Orang itu juga. Hari ketiga akan muncul penghuni surga. Orang itu juga. Ternyata amalnya apa? Tidak hasad. Tidak pernah hasad. Tidak kelihatan. Tapi aplikasinya orang tidak pernah hasad, tidak pernah ngomongin orang, tidak pernah merendahkan orang, tidak berusaha. Tidak hasadnya bersih. Ini amalan hati dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ridha dengan keputusan Allah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, ketika malaikat mencabut nyawa anak seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qabadtum walada abdi," kau mengambil nyawa wahai malaikat maut, kau telah mengambil nyawa anak hambaku. Kata malaikat, iya. Kata Allah, qabadtum thamarata fuadihi, subhanallah, kau telah mengambil buah hatinya yang sangat dia cintai. Kata malaikat, iya. Iya ya Allah. Kata Allah, madza qala abdi, apa yang diucapkan hambaku ketika kau ambil nyawanya, nyawa putranya. Kata malaikat, hamidaka wastarja, dia memujimu dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ridha dengan ini amalan hati. Ketika terkena musibah dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, itu memuji Allah. Kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan ubnu li abdi
baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkanlah istana bagi hambaku di surga dan namakan istana tersebut istana pujian. Kenapa? Ketika terkena musibah dia masih bisa memuji siapa? Allah. Jadi amalan hati luar biasa. Itu dia hati dia aplikasikan dalam apa namanya? Dalam ucapannya. Jadi ikhwan ikhlas amalan hati yang luar biasa. Makanya para ulama menyebut kenapa sang wanita pezina ketika memberi minum kepada anjing, kemudian dia diampuni. Ibnu Qayyim menjelaskan, karena wanita ikhlas. Tidak semua yang kasih minum anjing masuk surga, paham? Ada yang kasih makan daging ke anjing juga pun ternyata tidak masuk surga ya. Masalahnya bukan masalah air diberikan kepada anjing, bukan. Tetapi apa yang dalam hatinya ketika dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Tidak ada yang lihat dia. Dan dia turun dengan tulus, turun ke sumur, dia lepaskan sepatunya. Yang mungkin sepatunya tersebut dia langkahkan kaki untuk berzina. Tapi sepatu tersebut dia lepas, dia ambil air, letakkan di mulutnya, dia manjat sumur, dia minumkan kepada anjing. Dan dia ikhlas, dia tidak berharap sama sekali terima kasih dari anjing tersebut. Anjing tidak bilang syukran ukhti, jazakillah khairan, ilal liqa, tidak ada. Jadi ketika ikhlasnya luar biasa, maksimal, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mau saya, kita ini jangan fokus dengan amalan-amalan badan saja. Itu perlu diperhatikan. Kita ke masjid, kita baca Quran. Tapi kita juga fokus dengan amalan hati. Karena semuanya dihisap, bukan yang zahir aja yang dihisap, yang hati juga dihisap. Dan para ulama mengatakan bisa jadi amalan hati lebih afdal daripada hukum asal, amalan hati lebih afdal daripada amalan zahir, dari amalan badan. Dari amalan badan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Jadi ayat ke 285 286 ini turun setelah tadi sahabat mengeluh, ya Rasulullah, bagaimana kalau hati kita dihisap? Siapa yang bisa mengontrol hati kita? Maka Allah jelaskan yang tidak dimampui akan diampuni oleh Allah dalam ayat 285 dan 286. Nanti kita bacakan. Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun." Rasul telah beriman, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Qur'an dari Rabb-Nya. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang beriman sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billahi, semuanya yaitu nabi dan orang-orang beriman ya secara person demi person. Kullun amana, semuanya masing-masing beriman kepada Allah, amana billahi wa malaikati, kepada para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya, semuanya kami imani. Semuanya kami imani. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kami berkata, kami mendengar, kami taat, ampunanmu ya Allah. Kami berusaha, yang kami tidak mampu, ampunilah kami ya Allah. Ya Rabb kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau Allah kami dikembalikan. Saya bacakan dulu dua ayatnya. Ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi dia pahala apa yang amal soleh yang dia kerjakan, wa 'alaiha ma iktasabat, dan atas dia dosa akibat maksiat yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, jangan kau siksa kami, hukum kami jika kami lupa, atau kami tersalah. Kami buat salah, tidak sengaja. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban berat sebagaimana engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, jangan kau bebankan kepada kami, pikulkan kepada kami beban yang tidak sanggup kami melakukannya, memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana.
maafkanlah kami dan ampunilah kami, warhamna dan rahmatilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah penolong kami dan tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir. Baik, dua ayat ini adalah dua disebut penutup surat Al-Baqarah. Dan dua ayat ini dua ayat yang spesial. Terlalu banyak keutamaan membaca dua ayat ini di malam hari. Dan juga keutamaan dua ayat yang spesial. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan tentang keutamaan dua ayat ini. Ayat 285 dan ayat 286 dari amanar rasul bima unzila ilaihi rabbil mu'minun sampai la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dua ayat ini ayat yang spesial. Saya bacakan sebagian, ada 11 hadis disebutkan oleh Ibnu Katsir. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. An Ibnu Mas'udin qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Siapa yang baca man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah, siapa yang baca dua ayat terakhir, ayataini min akhir suratil Baqarah, terakhir surat Al-Baqarah yang terakhir, fi lailatin pada suatu malam, di malam hari dia baca kafatah, maka dua ayat tersebut akan mencukupkannya, yaitu mencukupkan dia, menjaga dia dari keburukan, mencukupkan dia kalau ada keperluannya di esok harinya, ya. Kafatah itu mencukupkan dia. Kalau ada yang mau ganggu, dijaga, kalau dia ada keperluan maka dimudahkan. Ya. Urusan dunia maupun urusan agama. Maka ini dalil bahwasanya dianjurkan seorang sebelum tidur atau di malam hari setelah masuk maghrib, jangan lupa baca dua ayat ini. Dihafal amanah, pokoknya matahari terbenam baca karena di malam hari. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus-terusnya dihafalin. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kedua, di mana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, "Utitu khawatima suratil Baqarah min kanzin tahtal arsy lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Sungguh aku telah diberikan penutup surat Al-Baqarah dari kanz, tahta, dari suatu, kalau kanz harta yang tersimpan, itu dari suatu perbendaharaan di bawah arsy. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli, dan tidak seorang nabi pun yang diberikan sebelum aku. Menunjukkan dua penutup. Itu nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang diberikan ayat seperti ini. Kita tahu bahwasanya nabi-nabi sebelum atau rasul-rasul sebelumnya diturunkan juga firman Allah kepada mereka. Mereka punya kitab, tapi tidak ada yang diturunkan kepadanya ayat yang senilai seperti ini. Karena ayat ini seperti kesimpulan dari surat Al-Baqarah, ya. Dua ayat ini ada yang mengatakan seperti kesimpulan dari surat Al-Baqarah. Makanya berisi tentang keimanan, ya. Karena surat Al-Baqarah isinya apa? Tentang kisah, tentang iman, tentang jihad, tentang sedekah, tentang macam-macam. Perceraian, tentang kali itu 200, kita sudah baca 280 ayat lebih, isinya macam-macam. Maka seakan-akan disimpulkan pada dua ayat tersebut yang sedang kita bahas, tentang iman dan minta maaf kepada Allah kalau tidak mampu menjalankan semua perintah Allah, ya. Kadang tersilapkan, kadang tersalahkan, dan minta tolong kepada Allah untuk bisa tegar melawan orang-orang kafir, ya. Ini di antara hadis, masih banyak hadis yang lain, ya, yang terkait dengan keutamaan dua ayat tersebut. Di antaranya yang lain maknanya mirip. Hadis yang ketiga disebut oleh Ibnu Katsir, hadis yang ketujuh ini, oleh karena saya tekankan kalau bisa dibaca setelah azan maghrib sudah malam, dan berusaha jangan tidur kecuali setelah baca dua ayat ini. Jadi tidak mengapa dibaca menjelang apa? Tidur. Ali pernah berkata, "La ara ahadan aqilal Islam yanamu hatta yaqra khawatim suratil Baqarah." Aku mandang tidak seorang pun yang mengerti Islam tidaklah dia tidur kecuali dia baca surat
akhir surat apa? Al-Baqarah. Fa innaha kanzun u'tiyahu nabiyyukum, karena itu adalah perbendaharaan yang Allah berikan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam min tahtil arsy, dari bawah arsy. Jadi jangan lupa baca pokoknya di malam hari, dan jangan sampai tidur sebelum baca dua ayat ini. Ini dirutinkan. Tapi keutamaan yang ketiga, yang tadi pertama apa? Keutamaan yang pertama tadi apa? Mencukupkan. Yang kedua, dia adalah perbendaharaan dari bawah arsy yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Tadi perkataan Ali menggabungkan keduanya. Yang ketiga, saya bacakan. Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bil alfi amin anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah. Ya. Allah turunkan darinya dua ayat, dan dengan dua ayat tersebut Allah menutup surat Al-Baqarah. Wala yaqra'na fi dari atau wala yuqra'na fi darin thalatha layalin fayaqrabuha syaitan. Tidaklah dua ayat ini dibaca di sebuah rumah selama 3 hari berturut-turut, maka pasti setan tidak akan berani mendekati rumah tersebut. Kalau dibaca 3 hari berturut-turut, setan tidak akan mendekati rumah tersebut. Ini dalil bahwasanya sering kita baca surat Al-Baqarah. Kalau tidak mampu baca surat Al-Baqarah seluruhnya, baca apa? Penutup surat Al-Baqarah sebagai perwakilan surat Al-Baqarah. Tapi baca surat Al-Baqarah lebih bagus tentunya, tentu beda pahalanya. Ya kan Rasulullah mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Maka kalau tidak mau baca Al-Baqarah, baca 2 ayat terakhir ya. Taib. Ini diantara keutamaan 2 ayat tersebut. Kita bacakan sekarang. Allah berfirman, Amanar Rasul, yaitu Rasulullah SAW beriman, bima unzila ilaihi, yang Allah turunkan kepadanya, itu Al-Quran. Wal mu'minun, demikian juga orang beriman ngikut kepada Nabi. Ya. Nabi disebutkan terlebih dahulu karena dia adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul. Dia adalah pemimpin umat ini. Maka kita umat Muhammad hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beriman, maka kita juga beriman. Ya. Dan beriman kepada seluruh tanpa terkecuali. Berbeda dengan ahlul kitab yang beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Yang cocok dengan hawa nafsu diimani, yang tidak cocok maka dilanggar. Kemudian Allah berfirman, "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi." Semuanya masing-masing beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Perhatikan sini Allah mengatakan kullun, masing-masing itu rasul dan person-person orang beriman. Kenapa? Karena setiap kita akan dihisab sendirian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua kalian dan seluruh mereka akan bertemu dengan Allah sendirian. Kita ini akan dihisab apa? Masing-masing. Maka masing-masing fokus dengan keimanannya. Artinya perhatian dia beriman atau tidak. Benar dia perhatian terhadap iman anaknya, perhatian terhadap iman istrinya, orang tuanya. Dia sendiri juga harus fokus dengan keimanannya. Dia berusaha menyempurnakan imannya sendiri. Maka jangan lupa hadiri kajian-kajian yang di situ kita merasa tambah iman. Iman itu terkait dengan amalan hati. Iman terkait dengan keyakinan. Semakin orang belajar rukun iman secara terperinci, semakin tambah keimanannya. Tidak sama dengan orang yang beriman secara global. Tapi kalau kita belajar tentang iman kepada Allah secara detail, kita belajar tentang iman kepada malaikat secara detail, kita belajar tentang iman kepada para rasul secara detail, kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah secara detail, hari akhirat secara detail, kepada takdir secara detail, maka kualitas iman kita semakin bertambah. Makanya di sini didatangkan lafal kullun, masing-masing. Masing-masing, yaitu semuanya, maksudnya person-person. Maka seorang perhatian akan hal ini agar dia tahu bahwasanya dia akan dihisab sendiri-sendiri ya.
Tapi berikutnya Allah berfirman, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membedakan satu rasul dengan rasul yang lainnya. Kita orang Islam beriman dengan ketiga-tiganya. Orang Yahudi hanya beriman kepada Nabi Musa, kemudian kafir kepada Nabi Isa, apalagi kepada Nabi Muhammad. Orang Nasara hanya beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Isa sebagai Tuhan dan kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam beriman kepada tiga-tiganya. Nabi Musa diimani, Nabi Isa diimani sebagai nabi, sebagai Nabi Muhammad diimani sebagai nabi. Maka sungguhnya kalau Yahudi atau Nasara masuk Islam, maka mereka tidak ada yang dirugikan. Mereka tetap beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Makanya ada sebuah buku yang ada seorang Nasrani masuk Islam kemudian ditulis buku Narbah Muhammadan walam nakhsar Isa. Kami beruntung beriman dengan Nabi Muhammad dan kami tidak rugi, tidak kehilangan Nabi Isa, tidak kehilangan Nabi Isa. Karena ketika kami beriman kepada Nabi Muhammad, justru kami mengagungkan Nabi Isa. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengagungkan Nabi-Nabi sebelumnya. Adapun mereka beda-bedakan. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka semua berkata kami dengar dan kami taat. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, ya. Ampunanmu ya Rabb kami, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Di sini disebutkan rukun iman seluruhnya. Ada 5 rukun iman. Pertama, amana billah, rukun iman pertama iman kepada Allah. Yang kedua, wal malaikah, iman kepada apa? Malaikat. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Dan yang keempat, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya, dan hari akhirat, wa ilaikal masir, kepada Engkaulah kami dikembalikan. Di sini 5 rukun iman disebutkan. Takdir mana? Takdir mereka mengatakan masuk dalam iman kepada Allah. Iman kepada Allah disebutkan secara ayat dalam ayat yang terpisah. Rukun iman ada berapa? 6. Dalam ayat ini 5 rukun iman disebutkan secara bergandengan. Adapun rukun iman kepada takdir disebutkan dalam ayat-ayat yang lain secara terpisah atau disebutkan secara include dalam iman kepada Allah, dalam iman kepada Allah. Dan secara urutan iman kepada Allah, setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, karena malaikat adalah perantara antara kita dengan Allah. Kemudian malaikat tersebut menurunkan kitab-kitab Allah kepada manusia yang namanya Rasul, paham? Jadi iman secara apa namanya? Mantiki, secara silsilah. Iman kepada Allah berarti Allah turunkan apa? Malaikat. Malaikat membawa firman Allah dalam kitab-kitab suci. Kitab suci tersebut turun kepada manusia, itu namanya Rasul. Kemudian Rasul mengabarkan akan ada hari, menyuruh manusia untuk beramal karena ada hari kebangkitan untuk pembalasan. Maka secara urutan jangan salah, iman kepada Allah, terus apa? Malaikat, terus kitab-kitab, kemudian para rasul, kemudian hari akhirat. Ada yang bisa ulang? Yang pertama apa? Iman kepada malaikat, kepada Allah. Terus kenapa malaikat? Karena Allah ingin memerintahkan manusia lewat siapa? Malaikat. Terus malaikat ngapain? Menurunkan firman Allah dalam sebuah atau yang akan menjadi kitab suci. Berarti harus beriman kepada kitab suci. Yang diberikan kitab suci adalah Rasul. Kemudian Rasul dengan kitab suci tersebut memerintahkan manusia untuk menjalankan perintah dan menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Dan dia mengingatkan semuanya ada hari pembalasan. Fahimtum? Paham? Baik. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Jadi ucapkanlah sami'na wa ata'na. Ada perintah kita bilang kami dengar, kami taat. Semampu kami. Jangan sejak awal enggak bisa. Enggak berusaha. Kata Nabi, kalian ingin seperti perkataan Ahlul Kitab yang diperintahkan kami dengar, kami membangkang. Kalau Nabi Musa perintah, ya kami tahu ya Nabi, tapi kami enggak mau. Itu namanya itu. Ngerti terus, tapi kami enggak mau. Itu kami'na wa asaina. Jangan seperti itu, adabnya enggak, ya kami berusaha. Jangan bilang kami enggak mau. Tidak sopan kepada Nabi dan tidak sopan kepada Allah. Makanya Nabi tegur ketika sahabat diberitahu bahwasanya hatinya juga akan dihisab. Gimana kami enggak mampu ya Rasulullah? Rasul bilang, kalian ingin berkata seperti kama qala ahlul kitabain sami'na wa asaina, ingin seperti mereka ngomong kami dengar tapi kami enggak mau? Jangan, bilang aja sami'na wa ata'na. Dengaran kami taat. Yang tidak mampu minta ampun. Ghufranaka, ampunan ya Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka. Sini ghufranaka
adalah ampunanmu ya Allah. Jadi para kaum mukminin diminta berdoa kepada Allah untuk minta ampun. Ghufran maknanya adalah sitr taqtiyah, itu ya Allah tutupilah dosa-dosa kami dan jagalah kami dari dampak dosa-dosa tersebut. Itu namanya ghufran atau maghfirah, sama maknanya dari ghafara. Ghafara. Masdarnya bisa al-maghfirah, maknanya bisa al-ghufran. Bisa al-ghufran. Ghufranaka maknanya adalah ampunanmu yang kami harapkan ya Allah. Maghfiratak itu ampunanmu. Makna maghfirah sebagaimana sering kita sampaikan menggabungkan dua makna, yaitu menutupi aib-aib kami, dosa-dosa kami. Yang kedua, hindarkanlah kami dari dampak dosa-dosa tersebut, karena setiap maksiat pasti ada dampaknya. Di sini ada adab doa. Adab doa di antaranya bertawassul dengan amal soleh dan bertawassul dengan rububiyah Allah. Di sini sebelum mereka berdoa, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itu amal soleh. Ya Allah, kami dengan kami taat. Kalau kita berdoa, ya Allah kami sudah berusaha. Aku sudah berusaha ya Allah. Inilah kemampuanku. Aku sudah berusaha. Namanya kita bertawassul, kita kabarkan kepada Allah kita sudah berusaha taat. Kita sudah berusaha taat. Dan di antara tawassul yang boleh ada 3. Tawassul dengan asma Allah al-husna dan wasifatuhu al-ula, yaitu bertawassul dengan nama Allah sifat-sifatnya. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh sendiri, bukan amal soleh orang lain. Yang bilang ya Allah, dia sudah beriman maka ampunilah saya. Apa hubungannya kamu dengan dia? Paham? Ya Allah, dia sudah bersedekah, ampunilah saya. Apa hubungannya dia dengan kamu? Ini namanya bertawassul dengan suatu hal yang asing darimu, tidak ada kaitannya denganmu. Tidak ada kaitannya dengan. Makanya sebenarnya mengkritik orang yang berdoa, ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad maka ampunilah aku. Apa hubungannya kedudukan Nabi dengan kau? Kau tidak ada kaitannya. Kecuali kalau kau berkata, ya Allah, aku telah beriman kepada Rasulullah, ampunilah aku. Berarti amalmu. Adapun kau bilang, ya Allah, karena wali ini, karena wali, apa hubungannya wali dengan kamu? Ya. Kau tidak ada hubungan dengan wali tersebut. Maka jangan bertawassul dengan amal orang lain. Karena dalil menunjukkan bertawassul dengan amal sendiri. Sami'na wa ata'na, ya Allah, aku telah berusaha. Seperti firman Allah dalam surat akhir surat Al-Imran, innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami sudah mendengar seorang penyuruh, yaitu Rasulullah atau para dai yang menyeru untuk beriman kepada engkau, fa amanna, maka kami pun beriman, rabbana faghfir lana dzunubana. Kalau begitu ya Allah, ampunilah kami. Di sini dia bertawassul dengan kami telah beriman menyambut seruan Nabi Muhammad SAW, maka terimalah amal kami. Seperti juga tawassul dengan amal soleh sendiri, seperti kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita buka dengan kita sudah berusaha ya Allah untuk ikhlas dan berusaha untuk minta tolong kepadamu, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini bertawassul dengan amal soleh. Seperti juga bertawassul amal soleh seperti kisah 3 sahabat, 3 orang dari Bani Israel yang terjebak dalam gua, kemudian satu bertawassul telah berbakti kepada orang tuanya, satu bertawassul karena meninggalkan zina, satu bertawassul dengan amanahnya. Maka Allah bukakan pintu gua bagi mereka bertiga. Di antaranya ini, sami'na wa ata'na, ya Allah kami sudah mendengar, kami taat, maka kalau gitu ampuni kami sudah berusaha ya Allah. Tapi kemampuan kami terbatas. Tawassul dengan amal soleh sendiri. Ingat, bukan amal soleh orang lain. Jangan bilang ya Allah, sungguhnya Syekh ini adalah seorang wali, kalau gitu ampuni saya. Apa kaitannya? Dia wali terus kok kenapa? Hubungannya? Enggak ada hubungannya. Kemudian juga di antara tawassul adalah dengan Rabbana. Rabbana ini adalah menyebut nama Allah. Di antara tawassul nama-nama Allah yang indah. Kesimpulan tawassul 3 yang disyariatkan, dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, dengan amal soleh sendiri, dan doa orang soleh yang masih hidup. Masih disyariatkan kita minta dia doakan, boleh. Tapi di antaranya dengan nama Allah seperti Rabb, dan banyak doa-doa menggunakan Rabb, karena Rabb maksudnya sang pemilik rububiyah. Rububiyah itu terkait dengan penciptaan, pemilikan dan pengaturan alam semesta. Apa itu makna rububiyah? Rububiyah adalah Allah Maha Pencipta, Allah Maha Memiliki, dan Allah Maha Mengatur. Dan di antara hal yang terkait dengan rezeki, dengan pengabulan doa adalah terkait dengan rububiyah. Karena kita minta kepada Allah yang Maha Pengatur, Allah yang Maha Pengurus, maka kita mengatakan Rabbana, Rabbi, Rabbana. Maka banyak doa-doa dalam Al-Quran dengan Rabbi atau Rabbana.
karena bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, dan kepada Engkau lah kami kembali. Kami akan dihisab oleh Engkau, kami tahu itu semua, kami meyakini akan hal itu semua. Tapi setelah itu ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman, Allah tidak membebani seorang pun melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka seorang ketika dapat perintah Allah, dia kerjakan semampunya. Kalau enggak mampu, Allah tidak akan siksa dia. Kalau ada lintasan hati yang buruk, dia lawan. Dia semampunya melawan. Kalau tidak bisa hilang, yang penting dia berusaha untuk melawan. Maka Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ya. Kalau berkata laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi setiap jiwa itu apa yang dia usahakan. Maka sabat apa yang dia usahakan. Bagi dia itu keberuntungan, maka sabat punya amal soleh yang dia kerjakan, kebaikan yang dia kerjakan. Wa 'alaiha, dan atas dia, menimpa dia, merugikannya, maktasabat, dosa yang dia kerjakan. Ini kaidah jelas. Amal soleh mendatangkan manfaat, dosa menimbulkan apa? Kemudaratan, cepat atau lambat. Amal soleh mendatangkan manfaat cepat atau lambat. Dosa mendatangkan kemudaratan cepat atau lambat. Maka saya sampaikan pada diri saya pribadi, ikhwan akhwat, hati-hati maksiat. Maksiat akan ada dampaknya cepat atau lambat. Dampak yang langsung mengotori hati itu langsung, tidak bisa hindari. Innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbi nuktatan sauda. Seorang hamba kalau dia bermaksiat, maka hatinya hitam langsung, tidak tertunda itu, langsung. Itu efeknya nanti malas ibadah, hati sering ingin bermaksiat, syahwat diikuti oleh hatinya, pengin nonton ini nonton anu, pengin dengar ini dengar anu, ya. Sombong terhadap orang lain, dengki, hatinya kotor, langsung itu. Namun ini sering tidak dilihat oleh manusia. Yang lihat manusia ada dampak secara fisik. Apa sih? Emang harta saya berkurang atau apa kalau saya bermaksiat? Banyak orang bermaksiat harta tambah banyak, ya. Tapi dampak maksiat cepat atau lambat pasti akan datang. Entah hartamu tidak berkah, hidupmu menderita, tidak bahagia, dan macam-macam. Cepat atau lambat. Maka kalau kita bermaksiat segera istighfar, jangan tunda-tunda. Dan jangan coba-coba cari harta dengan harta yang haram. Kelihatannya bahagia, harta haram, dapat uang banyak, jalan sana, jalan sini, bawa istri jalan-jalan ke sana kemari, tapi nanti ujungnya lihat kesengsaraan. Cepat atau lambat. Harta itu mungkin sebab pertikaian, harta itu sebab perselingkuhan, harta itu sebab permusuhan antara keluarga, harta itu sebab maksiat, macam-macam, kita nggak tahu. Istidraj. Karena Allah mengatakan wa 'alaiha maktasabat, atas setiap jiwa dosa yang dia lakukan. Sebab ulama mengatakan di sini ada, kalau perbuatan baik Allah mengatakan kasabat, yaitu kaf, sin, ba, ta. Tapi ketika maksiat ada huruf ta tambahan, iktasabat, ada apa? Wazannya ifta'ala. Kalau yang pertama wazannya fa'ala, yang kedua wazannya ada ifta'ala. Ada tambahan ta dan alif di belakangnya, ifta'ala, atau alif di depan, kemudian ada ta. Jadi wazannya ifta'ala. Ifta'ala itu dan ziyadatul harf, tambahan huruf menunjukkan ada usaha. Sebenarnya mengatakan kalau amal soleh sedikit saja dapat pahala. Kalau amal maksiat biasanya ada usaha, baru dia dapat dosa. Dia berusaha. Jadi kadang kalau lewat aja dimaafin, dia berusaha, ada usaha. Jadi amal maksiat itu pasti ada usaha yang lebih daripada sekedar amal kebajikan. Kebajikan baru niat dapat pahala enggak? Dapat pahala. Maksiat baru niat belum dapat, tapi kalau dia ngeyel, itu baru dapat dosa. Atau dia ucapkan baru dapat dosa. Kalau dia lewat gitu enggak dapat dosa. Enggak dapat dosa. Kalau maksiat seorang berusaha buka gini. Oleh karenanya sudah capek ternyata semakin menimpanya, iktasabat. Hati-hati, maka manusia kalau berdosa segera bertobat. Kemudian mereka berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah, ya Rabb kami, janganlah kau hukum kami, jangan kau siksa kami, la tu'akhidna, jangan hukum kami, la tu'adzibna, jangan kau hukum kami, jangan kau azab kami. In nasina, kalau kami lupa,
au akhtana kalau tersalahkan. Jadi lupa lupa mau diapain? Di luar kemampuan kami. Allah buka ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan seseorang. Apakah seorang ingat dan lupa di bawah kemampuannya? Tidak di bawah kontrolnya. Dia tidak mampu. Namanya lupa mau diapain? Lupa. Memaksa-maksa juga enggak bisa. Namanya lupa mau diapain? Kadang lupa sholat. Lupa sholat dosa? Enggak. Ya tinggal diqadha. Ya. Lupa sholat enggak dosa. Yang penting benar-benar apa? Lupa. Lagi puasa ternyata lupa makan gado-gado tambah 2 kali dosa? Enggak, namanya juga lupa. Tapi benar lupa enggak? Jangan pura-pura lupa. Allah Maha tahu. Itu namanya lupa. Lupa dimaafkan. Di antara yang dimaafkan karena setelah kaum mukminin berdoa Allah mengatakan dalam hadis fa'altu. Rasulullah menghikayatkan Allah berkata fa'altu, aku kabulkan. Kemudian au akhtana atau kami bersalah. Enggak sengaja. Maksudnya kesini ternyata salah. Ya. Makanya semua yang tidak kita sengajai tidak berdosa. Aturannya gitu. Semua yang kita lupa atau tidak kita sengajai bukan tujuan kita maka tidak berdosa. Tetapi terkait dengan dhaman, terkait dengan tanggung jawab, materi atau yang lainnya itu urusan lain. Contoh seorang naik mobil kemudian dia nabrak, dia tidak mungkin sengaja bunuh orang, tapi tidak sengaja lagi main HP nabrak orang. Tapi dia berdosa enggak? Insya Allah enggak, karena dia tidak sengaja. Tetapi dia harus bayar apa? Diyat. Paham? Ya. Misalnya orang tidak sengaja buang air, tahu-tahu kena kepala orang di bawah. Tidak sengaja. Saya enggak sengaja, jangan marah-marah. Ya. Tidak sengaja, kau tidak sengaja kepada Allah tidak berdosa, tapi sama dia kau minta maaf. Tidak sengaja seorang merusak barang orang, tidak sengaja atau lupa menghilangkan barang orang, lupa dia pinjam HP orang atau pinjam alat, dia lupa taruh di mana. Saya lupa taruh di mana. Ganti dong, enggak lah, saya kan lupa. Allah maafkan yang lupa. Iya, kau dimaafkan oleh Allah, tapi tetap harus ganti rugi. Jadi ini terkait dengan Allah. Kalau lupa tidak sengaja, tidak dapat dosa. Tapi terkait dengan barang orang tetap harus diganti. Sampai saya pernah ada orang nitip di luar negeri, saya titip HP. Saya bilang, saya ini pelupa lah. Saya benar-benar lupa. Seperti barang ini saya tidak perhatikan. Kalau hilang kau jangan nuntut saya. Karena saya lupa. Kadang saya enggak. Alhamdulillah enggak hilang. Baik, kemudian doa berikutnya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltu ala ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ini juga di antara doa. Orang-orang dulu tugas mereka berat. Seperti kaum Nabi Musa ketika mereka menyembah sapi yang dibuat oleh Samiri, mereka bertobat. Tapi kata Allah, faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Boleh bertobat tapi bunuh diri kalian. Jadi di malam hari yang tidak menyembah berhala, sapi membunuh saudara-saudara sendiri yang menyembah apa? Berhala. Jadi taubatnya dengan ditikam. Ngeri atau tidak? Ngeri. Dan itu aturan zaman dahulu. Mereka diampuni oleh Allah, aturannya seperti itu. Di antaranya kalau mereka berjihad, kemudian mereka menang dalam jihad tersebut, ada gonima enggak boleh diambil, dibakar oleh api. Datang api, kemudian bakar. Sehingga mereka tidak berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Gonima diambil, dibagi kepada para pejuang. Makanya kisah Nabi Yusha bin Nun ketika dia sudah perang dalam peperangan, kemudian dikumpulkan gonima, kok api enggak datang-datang? Kata Nabi Yusha bin Nun, fikum gulul, ada yang berbuat gulul, ngambil harta dari gonimah tersebut. Akhirnya ketahuan. Setelah dikumpulkan semua baru datang api membakar gonimah. Sepertinya dulu berat. Gonimah sudah perang capek-capek, enggak boleh ngambil apa-apa. Dibakar, datanglah api kemudian bakar. Ini di antara hal yang berat ya. Dahulu orang Yahudi juga kebiasaan mereka kalau istrinya lagi haid tidak diajak makan bareng, tidak diajak tidur bareng. Enggak. Haid sendiri. Tidak ada makan bareng, tidak ada tidur bareng juga berat. Berat bagi perempuan. Setengah mati seperti itu. Oleh karenanya semua itu kita berdoa agar tidak dibebankan kepada kita beban yang berat sebagaimana yang telah kubebankan kepada umat-umat sebelum kalian. Allah mengatakan fa'altu, aku kabulkan.
Aku kabulkan. Maka Nabi berkata, wa istu bil hanifiyati as-samhah. Aku diutus dengan agama yang tak bertauhid dan mudah, yang ringan. Makanya ketika hari Id, hari Lebaran, maka Nabi menyuruh Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di masjid, main perang-perangan. Ada gerakan yang mereka lakukan untuk apa? Latihan perang. Maka Rasulullah berkata, "Li ta'lamal yahud anna fi dinina fushah." Agar orang Yahudi tahu bahwa dalam agama kita itu ada kelapangan. Karena Yahudi terlalu kencang, ekstrim. Tidak ada libur gampangannya. Dalam Islam ada. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, dan diperbolehkan hal seperti itu. Nabi berkata, "Wa itu bil hanifiyati samha." Aku diutus dengan agama yang bertauhid dan samha yang muda, yang toleransi. Kemudian doa berikutnya, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kau bebani kami dengan yang tidak kami mampu. Ya Allah, kalau kami dibebani dengan musibah, kuatkanlah kami untuk menghadapinya. Kalau kami dikasih ujian, jadikanlah ujian tersebut yang bisa kami apa? Hadapi. Jangan kami dikasih ujian yang buat kemudian iman kita bergoyang, iman kita luntur. Jangan. Kita enggak mau ujian seperti Allah. Kita ingin kalau diuji, kalau bisa enggak usah dikasih ujian. Tapi enggak mungkin. Hidup ini untuk apa? Diuji. Ya. Ini dalil bahwasanya seorang boleh minta kepada Allah agar tidak dibebani dengan beban yang berat. Boleh. Makanya di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi adalah al-afiyah. Was'alullah al-afiyah. Mintalah apa? Al-afiyah. Al-afiyah itu selamat dari ujian. Maka jangan bilang, ya Allah azab aku. Tidak boleh. Makanya Rasulullah pernah menjenguk seorang sakit sampai tubuhnya kurus. Kurus sekali seperti anak burung yang baru keluar dari telurnya. Kurus nggak bisa apa. Rasulullah mengatakan, jangan-jangan kau pernah doa sesuatu. Kata dia, pernah ya Allah. Aku pernah berdoa, ya Allah, kalau saya punya dosa, azab saya sekarang sebelum di akhirat. Kata Rasulullah, kenapa kau tidak minta al-afiyah? Tidak usah minta, ya Allah, kurangi siksa di neraka di akhirat, disegerakan aja sekarang. Jangan, kau tidak mampu. Apa susahnya bagi Allah mengampunimu? Apa ada beban bagi Allah tidak mengampunimu? Tidak ada beban. Allah akan bilang, ya Allah ampuni aku, Allah ampuni, apa susahnya? Apa susah bagi Allah mengampuni kamu? Apakah ada tekanan Allah kalau mengampuni kamu kayaknya berat? Enggak ada tekanan. Li'azimil mas'alah fa inna Allah la mustakriha lahu. Kalau kamu minta sesungguhnya Allah tidak ada yang maksa dia. Allah mau kasih enggak, selesai. Makanya pembunuh 100 nyawa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyihir Firaun, ribuan atau ratusan penyihir Firaun yang kehidupan mereka, profesi mereka cari uang untuk menyihir, beriman tidak sampai 1 hari, mati masuk surga. Apa urusannya bagi Allah untuk mengampuni? Apa urusannya? Firaun seandainya dia berkatakan saya beriman, diampuni atau tidak? Diampuni. Makanya Allah kirim Musa dan Harun untuk dakwai dia setelah dia sombongnya luar biasa. Tapi dia enggak mau, makanya masuk neraka. Oleh karenanya yang paling baik kita minta, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Ya Allah, soal dizikir pagi petang, ya Allah, aku minta kepada Engkau keselamatan, baik urusan agamaku maupun urusan duniaku, hartaku dan keluargaku, anak istriku. Minta afiah. Kalau dikasih ujian yang bisa kita hadapi. La tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan kau bebani kami yang kami tidak mampu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampunilah aku. Wa'fu anna. Wa'fu anna, ada yang mengatakan maksudnya antara kami dengan, ini ada pendapat ya. Sebentar saya baca yang Ibnu Katsir. Sini Ibnu Katsir berkata, wa qauluhu wa'fu anna, ya Allah ampunilah aku. Ai fima bainana wa bainaka mimma ta'lamuhu min taqsirina wa zalalina. Jadi al-afu maksud Ibnu Katsir itu ya Allah ampunilah aku antara dosa antara aku dengan Engkau, yaitu yang kami sudah lakukan tapi tidak sempurna. Jadi aufu itu kami sudah misalnya sholat tapi banyak kekurangan, paham? Misalnya berusaha berbakti sama orang tua tapi ternyata masih banyak kekurangan. Berusaha jaga pandangan tapi ternyata masih kekurangan. Sudah berusaha melakukan tapi masih kurang, maka maafkanlah kekurangan kami. Waghfir lana, ya. Kalau beliau mengatakan fima bainaka wa baina ibadik, yaitu dosa-dosa kami terkait antara kami dengan hamba-hambamu. Ini maghfirah antara kami dengan hamba-Mu, ampunilah kami.
Warhamna fima yustaqbal. Rahmatilah kami pada perkara yang masa depan. Fala tuqi'una bi taufiqika fi dzambin akhar. Maka ya Allah, dengan taufikmu dan bimbinganmu janganlah jatuhkanlah kami kepada dosa yang lain. Jadi ini perkataan Ibnu Katsir. Jadi kata wa'fu anna, maksudnya Allah ampunilah aku antara aku dosa engkau, aku dengan engkau. Waghfir lana, ampunilah dosa aku antara aku dengan hamba-hambamu yang lain. Warhamna, ya Allah dengan rahmatmu dan taufikmu jangan jatuhkan aku ke dosa yang lain lagi. Walihadza qalu, oleh karenanya mereka berkata, para ulama berkata, innal muznib muhtajun ila thalathati asya'. Orang pendosa itu memerlukan 3 perkara. An ya'fu Allahu anhu fima bainahu wa bainahu. Dia pertama yang dia butuhkan agar Allah mengampuni dosa yang antara dia dengan Allah. Yang kedua, wa an yasturahu an ibadi fala yaftahuhu bihi bainahum. Maghfirah, yaitu agar Allah menutup dosa-dosanya, agar Allah tidak bongkar dosa-dosanya di hadapan hamba-hamba yang lain. Yang ketiga, wa an ya'simahu fala yuqi'uhu fi nadhirihi, agar Allah jaga dia agar dia tidak terjerumus dalam dosa yang semisal. Tapi di akhir ayat, di akhir doa, anta maulana ay anta waliyuna wa nasiruna. Maulana maksudnya engkau penolong kami, atau waliyuna, wali itu engkau yang mengurus kami. Kami ini siapa ya Allah? Engkau lah yang mengurus kami. Kami tidak bisa apa-apa. Yang mengurus kami adalah engkau subhanahu wa ta'ala, dan engkau adalah penolong kami. Oleh karenanya kami bertawakal kepada engkau. Wa alaika tawakkalna wa antal musta'an, dan engkau adalah tempat pertolongan. Wa alaika tuklan, dan kepada engkau lah kami serahkan segala urusan kami. La haula wala quwata illa bik. Tidak ada daya, tidak upaya kecuali dengan engkau. Itu maksudnya anta maulana. Seperti anak kecil yang rengek-rengek kepada ibunya. Ibu, mama ini sudah ngurus saya bisa apa, mak saya enggak bisa apa. Seperti anak kecil yang merengek pada orang tuanya. Mama yang ngurus, mama yang ini, mama yang ketemu musuh, mama yang jangan saya yang ketemu musuh, mama yang ketemu, mama yang bayar, mama yang ngurus semuanya. Nangis, saya enggak bisa apa-apa, masih kecil. Kira-kira seperti itu. Tentu walillahil matsalul a'la, perumpamaan lebih besar. Karena anak tidak bisa ngurus apa-apa, dia butuh orang tuanya yang ngurus. Maka kita hamba tidak bisa apa-apa, yang bisa ngatur kita semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Baik, alhamdulillah dengan demikian kita selesai dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita bisa lanjut pada surat berikutnya. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.